Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armuchaning Tias dari Prodi Kimia dengan NIM 32122210016. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pemaparan terkait soal ujian tengah semester termodinamika kimia. Pada video kali ini soal yang saya bahas yaitu terkait soal nomor 3. Dalam soal nomor 3, itu sudah diketahui volume dari A yaitu 10 liter, volume dari B ini sama dengan volume dari C itu 30 liter, suhu dari A sama dengan suhu dari B ini 500 Kelvin, suhu dari C itu 600 Kelvin. Dan diketahui juga molnya ini adalah 1 mol, CV-nya ini 3/2R, R-nya adalah sama dengan 0,082 L atm per mol per Kelvin. Diminta untuk menggambarkan bagian proses-proses di atas dari A ke B dan B ke C. Di sini kita tulis kembali apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Di sini ada tekanan dari A, B, dan C yang ketiganya belum diketahui. Untuk volume yang A, B, dan C, dan suhu dari A, B, dan C itu sudah diketahui. Kita tuliskan lagi saja dari soal ke jawaban di sini. Dari proses yang A ini menuju proses yang B ini, dia ini mengalami proses yang namanya adalah isotermik. Kenapa? Karena memiliki suhu antara A dan B ini sama-sama di 500 Kelvin, sehingga prosesnya dinamakan proses isotermik dengan DT sama dengan 0. Sedangkan dari proses B menuju ke proses C ini mengalami proses isohorik. Mengapa isohorik? Karena dia memiliki volume yang sama. Di sini volume yang C ini sama dengan volume yang B ya, berarti itu sama-sama 30 liter volumenya. Kemudian kita cari tekanan dari masing-masing proses, yaitu dari A, kita cari tekanannya dengan rumus mol R dikali dengan suhu yang A dibagi dengan volume yang A. Nah, kita cari di sini tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. N-nya 1, R-nya 0,082, suhunya 500, volume yang A-nya di sini 10 liter. Kemudian didapatkan hasil 4,1 atm. Kemudian yang B dengan rumus yang sama. Kita masukkan juga menghasilkan hasil 1,37 atm. Kemudian yang C sama kita masukkan juga dari yang sudah diketahui ini menghasilkan tekanan 1,64 atm. Nah, kemudian setelah kita dapatkan semua datanya lengkap, kita bisa menggambarkan bagian proses-proses di atas. Nah, kita buat dalam bentuk persatuan dulu ya, dari proses A ke B, kemudian B ke C, kita pisahkan. Nah, di sini ada dua hubungan antara tekanan dengan volume dan hubungan antara suhu dengan volume. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, kita masukkan tekanan yang diketahuinya berapa saja. Di sini kita sudah dapat 1,37 yang paling kecil, kemudian 1,64, dan yang paling besar itu 4,1. Untuk volumenya kita punya dua volume yaitu di 10 dan di 30. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari proses isotermik. Isotermik itu dia membentuk garis yang turun ke bawah, dia landai ke bawah. Jadi untuk A-nya di sini kan diketahui tekanannya di 4,1 dengan volume 10 liter. Berarti kita buat titik A di sini dimulai dari A-nya di sini berakhir dengan B-nya itu di tekanan 1,37 atm pada volume 30 liter. Kemudian untuk yang isohorik ini dia akan membentuk garis yang lurus. Jadi di sini kita sudah ketahui untuk tekanannya. Kita mulai dari B, B-nya itu di tekanan 1,37, berarti di sini dengan volume 30 liter, kemudian menuju ke tekanan yang lebih tinggi yaitu 1,64 di volume yang sama 30 liter.
Sehingga jika kita satukan dalam satu bagan atau diagram itu akan membentuk seperti berikut. Jadi dari A ke B, kemudian B ke C-nya akan seperti ini. Selanjutnya untuk hubungan antara suhu dengan volume. Nah, di sini kita mendapat dua variasi suhu, yaitu di suhu 500 dan di suhu 600 Kelvin ya. Nah, di sini kita lihat dari proses A, ini dia dimulai dari karena suhunya ini di 500, volumenya di 10, maka dimulai dari titik ini. Kemudian B-nya ini akan berakhir di suhu yang sama, tetapi di volume yang berbeda, yaitu di volume 30 liter, maka akan berakhir di sini. Selanjutnya untuk hubungan dari B ke C ini masih di suhu dan volume yang sama. B-nya ini dimulai dari suhu 500 Kelvin pada volume 30 liter dan berakhir di suhu 600 Kelvin di volume 300 liter juga. Berarti dia akan naik ke atas C-nya. Sehingga jika kita bentuk dalam diagram yang utuh, itu akan berbentuk seperti ini bentuknya. Lalu selanjutnya, yang B kita diminta untuk menghitung Q total, W total, dan delta U total. Untuk menghitung kalor, untuk menghitung usaha, dan untuk menghitung energinya. Dari yang sudah kita dapatkan, data yang sudah kita dapatkan, kita cari dari proses yang ke-1 dan kedua. Proses ke-1 dan kedua itu ada proses A ke B. Ini isotermik dengan DT-nya ini sama dengan 0. Energi itu sama dengan kalor ditambah dengan usaha. Energi sama dengan mol dikali CV dikali delta T. Delta T itu berarti T-nya itu untuk suhu ya. Delta U-nya. Jika delta U-nya ini 0, maka delta U ini sama dengan kalor, sama dengan min usaha. Dan W ini sama dengan PdV. P-nya ini untuk tekanannya. Sehingga usahanya ini untuk mencari usaha rumusnya sama dengan min mol dikali R dikali T. T-nya ini untuk suhu dibagi volume dikali dV. Atau W ini sama dengan min mol dikali R dikali suhu dikali dengan ln volume kedua dibagi volume ke-1 dulu. Jadi dicari ln dari pembagian volume 2 dan volume 1. Kemudian langsung kita masukkan saja untuk usahanya ini molnya min 1, R-nya 0,082, suhunya ini dia di 500 ya. Terus kita cari ln 30/10. Jadi ln 3 kita cari. Didapat hasil ln 3 itu 1,099. Kemudian setelah itu kita kalikan semuanya, maka didapatkan usaha sebesar negatif 45,059 LATM. Nah, karena di sini ini diberitahu bahwa kalor ini sama dengan min usaha, sehingga kita juga bisa mendapatkan kalornya itu sebesar positif 45,059 LATM. Kemudian untuk proses B ke C atau proses 2 ke 3 ini kan isohorik ya. dV-nya 0. Untuk energi sama dengan kalor ditambah dengan usaha. Usaha ini sama dengan tekanan dari dV. Jika usahanya ini sama dengan 0. Energi itu sama dengan kalor ya. Jadi untuk mencari energinya, ini rumusnya mol dikali CV dikali suhu yang ketiga dikurangi suhu yang kedua. Berarti suhu yang C dikurangi suhu yang B ya. Jadi kita masukkan aja saja rumusnya. Energi sama dengan molnya ini 1 mol. Dari sini CV-nya 3/2R. Nah, di sini memang tidak ditulis R karena emang rumus di CV-nya sendiri sudah mencantumkan 3/2R. Jadi otomatis di sini 3/2 dikali R-nya ini 0,082 ya.
Kemudian T3-nya ini berarti T yang C ini 600, T2-nya T yang B ini 500, sehingga 600 kurangi 500 itu 100. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, didapatkanlah energi sama dengan kalor itu sama dengan 12,3 LATM. Jadi karena di sininya dia diketahui bahwa kalau energi itu sama dengan Q, sehingga kita langsung dapat dua hasil, yaitu hasil energi dan hasil kalor di sini. Kemudian karena dimintanya adalah hitunglah Q total, W total, dan delta U total, maka dari hasil yang sudah kita dapat, untuk energi totalnya ini kita udah dapat 12,3 LATM. Kemudian untuk kalor totalnya ini kita jumlahkan dulu hasil karena kita punya 2 kalor total, yaitu nah ini 12,3 LATM dan kalor total dari proses yang ke-1 dan kedua, yaitu positif 45,059 LATM. Sehingga untuk kalor totalnya kita dapatkan dari proses penjumlahan 12,3 LATM ditambah 45,049 LATM, yaitu 57,359 LATM. Kemudian untuk usaha totalnya ini berarti sama dengan, karena kita cuma dapat 1 ya, berarti usaha totalnya itu negatif 45,059 LATM. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk seperti ini, untuk energi totalnya ini 12,3 dari sini, kemudian Q totalnya 57,359, W totalnya itu negatif 45,059. Jadi jika hasil dari Q total ditambah W total itu kalau kita jumlahkan hasilnya akan delta U total atau energi total sebesar 12,3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.